Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman para entusias bahasa Ibrani. Hari ini kita akan mengadakan webinar Why Hebrew Changes at the Pause. Menarik sekali ya judulnya ya. Jadi webinar kita hari ini akan dibawakan oleh More Jansen Simatupang pada malam ini. Terima kasih banyak More sudah berkenan untuk memberikan insight-nya dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir. Saya perkenalkan dulu, jadi kami semua ini adalah tim dari Abjad Semitic Course. Dari Abjad Semitic Course, di mana kami memfasilitasi pembelajaran bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Arab. Di dalam bahasa Ibrani, salah satunya termasuk subdivisinya Biblical Hebrew ya, More Jansen, More Hamam. Jadi kami memang dalam perjalanan kami di Abjad Semitic Course ini, kami ingin membagikan pengalaman belajar mengajar bahasa Semitik ini seluas-luasnya, as much as we can, as much as we love to learn this language also. Oke, mungkin di sini teman-teman juga sudah pada mengikuti, sudah pada belajar juga bersama kami. Juga mungkin ada teman-teman yang baru akan belajar, baru penasaran. Well, the stage is yours, More Jansen. Please you can start. Saya highlight mungkin mau memperkenalkan diri dulu, tinggalnya di mana, kiprahnya apa selama ini, selain mengajar, ngapain? Silakan, Mure Jansen. Kan nggak kenal, kan nggak sayang. Ya, shalom, Waalaikumsalam. Ya, awalnya saya itu belajar bahasa Ibrani itu modern ya di Jogja dulu waktu kuliah. Tapi itu cuman di level dasar ya, cuma di level dasar. Saya dapat waktu kuliah. Jadi di kampus saya itu ada jurusan sastra Asia Barat atau sastra Timur Tengah dan ada mata kuliah pilihan bahasa Ibrani yang bisa diambil ya elective course Hebrew. I took that when I at college. Uh, Kemudian dari situ saya membaca Alkitab ya dan di situ saya sadar ternyata ada bentuk-bentuk yang sama tapi ternyata dia agak menjebak ya, perbedaannya dengan modern ya. Nah, di situ saya mulai menggali Biblika akhirnya secara khusus gitu. eh Ya, selain mengajar bahasa Ibrani, saya ini seorang pianis ya. Jadi, eh ya saya jadi pianis di salah satu paduan suara anak di Jakarta sekarang, guru les piano juga. Ya, jadi membagi waktu antara bahasa Ibrani dengan sebagai pianis itu ya kerjaan saya. Jadi kalau nanti misalkan di suatu waktu ada paduan suara anak tampil di mana dan ternyata ketemu saya, ya itu Jansen yang sama ya. Itu. Ya dan jualan alat musik juga. Ya sedikit-sedikit jualan alat musik. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai dan nanti kalau ada tambahan-tambahan dari para senior ya, para morim di sini, silahkan. Saya hanya memantik diskusi dan ini bukan berarti ini udah segala hal tentang topik ini udah dibahas di sini ya. It's just a humble introduction to this topic. Oke, dan saya tulis artikel kecil-kecilan di sini. Eh, Tadi sebelum jam 6 saya sempat masukin artikel ini ke notebook LM. Karena notebook LM kan bisa generate slide secara otomatis ya, tapi ternyata dia tidak bisa membaca aksen Zakef Katon. Nanti akan kita bahas. Ya, ternyata notebook LM-nya nggak bisa baca itu dan akhirnya slide-nya berantakan. Akhirnya yaudahlah artikel ini aja, nggak masalah saya pakainya. Oke, ya. Jadi yang kita bahas sekarang ini sebenarnya ranahnya itu bukan tata bahasa, not grammar, ya. We will talk about phonology. Okay, phonology is actually studying about
the sound of the language. Ya, not necessarily the form, the syntax. Syntax is the word order of the sentences. Oke. Jadi ini lebih ke bunyinya gimana? Bunyinya gimana? Kita mengkonstruksi bunyinya, ya, dan berpengaruh ke tata bahasa, iya. Tapi yang kita konstruksi bunyinya sebenarnya, ya. Kita akan belajar sesuatu yang dalam bahasa Ibrani itu namanya aksen, ya. Aksen, ya. Oke, saya coba di sini ya, tulis sedikit aja ya. Aksen. Aksen. Oke, ini akan kita pelajari. Kebanyakan aksen ini dipahami secara musikal. Maksudnya apa? Dipahami sebagai tanda untuk pelantunan di sinagog. Ya, kapan dia harus nadanya itu lebih naik, kapan dia harus jeda dulu, ya. Dia adalah tanda pelantunan. Ya, kalau kita mau baca tanah, gimana melantunkannya, kita lihat tanda aksen ini. Dan itu betul. Ya, aksen memang tanda pelantunan. Tapi sekarang kita akan lihat ternyata aksen punya fungsi lebih dari itu. Ternyata aksen itu dia punya peran untuk menentukan logika ayatnya, ya. Dan waktu dia menentukan logika ayatnya, dia bisa merubah bentuk katanya. Ya, akhirnya apa yang awalnya hanya bunyi, dia bisa mengubah juga tata bahasanya. Akhirnya kayak gitu ya. Ya, makanya judulnya ini kan kenapa Hebrew change, ya, kenapa bahasa Ibrani berubah waktu dia jeda. Ya, dan perubahannya itu perubahan yang mungkin nggak akan kita sangka-sangka dia bisa berubah sebegitu radikalnya waktu dia lagi jeda. Ya, jadi jeda itu bukan cuma waktu orang melantunkan jeda, tapi kata-katanya bisa berubah di luar ekspektasi kita. Ya, nah itu karena fonologi tadi. Ya, misalkan yang pertama adalah kita bahas soft pasuk, ya. Soft pasuk, oke? Ya, bahasa Indonesianya akhir ayat, ya. Soft pasuk, Ivrit ya, itu lebih jelas ya. Soft pasuk ya, no need to translate that ya. Ya, tapi simbolnya bagaimana? Simbolnya itu dua titik ya. Dua titik. Let me open Sefer Bereshit ya. Kita lihat, misalkan ya, di ayat 1 aja ya. Ini dia soft pasuk ya. Ya, hine ze soft pasuk ya. Ze soft pasuk. Oke, kayak titik dua ya, kayak titik dua kalau di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Itu soft pasuk. Nah, kalau ada soft pasuk, berarti dalam pelantunan itu we have to pause. Kita harus berhenti sejenak. Ya, kita harus berhenti sejenak. Itu soft pasuk. Ya, tapi soft pasuk ya, that's not the end of the sentence. Not necessarily the end of the sentence. Ya, but the end of the one logical thought. Ya, jadi kayak satu ayat bisa beberapa kalimat. Oke, tapi ini berarti satu ayat, end of the verse ya, end of the verse. Itu soft pasuk. Kalimatnya bisa lebih dari satu. Nah, waktu soft pasuk ya can make the word has a different form. Ya. Itulah yang kita sebut sebagai pausal forms. The form when the word pause. Oke, pausal form, bentuk-bentuk jeda. Ya. Ada dua yang terjadi. Yang terjadi bisa lengthening of the vowel, lengthening of the nikut ya, perubahan vokal. Oke. Or the change of the stress. Oke. Yeah, when we encounter soft pasuk, there are two changes that we can examine: the lengthening of the vowels and the change of the stress of the word. Ya, oke. Ini nggak akan menarik kalau kita tidak baca Alkitab ya. Nggak akan menarik kalau kita baca artikel ini doang. Oke. So let's start reading the Torah ya. Ya, saya nyalakan aksennya di sini biar kelihatan. Ya, ya. Misalkan di sini kan kita bisa taruh di pengaturan ya. Kalau di aplikasi Sefaria juga sama. Misalkan di Sefaria kita bisa vowels. Kabat juga sama ya, Kabat juga sama ya. Kabat ya. Jadi bisa kita nyalakan ventilation atau kita matikan. Ya. Tapi untuk yang kali ini saya nyalakan semuanya.
Saya nyalakan vowel, nikut ya, saya nyalakan juga cantillation atau aksen. Oke. Ada yang mau bantu baca? Kejadian satu Yang ayat 2, awil verse 2. Verse 2. saya boleh yang first tuh ya. Yang Ken, first Ken, tuh ya. Silakan, Umi. Ken. Ya, oke. Vehaaret hayetah tohu pavohu vehosheh alpene. Ken. Oke. Ini apa ya, Dar? Yang ini, Umi. Yang ini atau yang ini? Ruah. Ya, ruah. Veruah. Penamayim. Ken, Todaraba Umi ya. Tapi Soalnya sinyalnya tulisannya agak kecil. putus ya. Ya Sinyal. sama ini tulisan kekecilan kalau buat saya. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Kita perbesar ya. 100 Ya. kali. Itu jadi aku That's bisa. better. Nggak Ya. 1000 kali, Mora. Oke, Mau ini ya. diulang atau sudah cukup jelas? Nggak usah Ah, diulang ya, udah cukup jelas ya. jelas sekali Umi. Ya, ya. Memang eh mungkin di sinyal juga ya, di sinyal ya. Kalau tadi Iya. sudah cukup jelas. Apa aku matikan ininya aja videonya? Nah. Oh, jangan dong Umi, nanti kita nggak bisa. Nanti kan kecantikannya gitu. kan tidak terpandang. Iya. Waduh, kecantikan zaman nenek-nenek sekarang. Iya. Todaraba Umi. Nah, eh ini just a very basic observation ya. Mayim ya, it's actually in lexical form. Mayim itu pakainya adalah ya di bawah huruf mem ini ya, under mem itu pakainya adalah patah ya, not kamats actually ya. Ya. Tapi khusus di sini ya, karena dia ada di soft pasuk end of the verse ya, dia harus ada lengthening of the vowels, pemanjangan vokal. Kenapa harus dipanjangkan? Karena dia mau berhenti. Jadi dia harus kasih vokal yang lebih panjang ya untuk ngasih penekanan di akhir ayat. Maka A-nya itu harus pakai kamats bukan pakai patah. Nah, di sini letak menariknya ya. Di modern pronunciation, entah Sephardic atau Ashkenazi, ya, kamats dan patah mungkin sudah nggak terlalu ketara perbedaan pengucapannya. Kamats dan patah. Tapi historically, kamats is a long vowel, patah is short vowel. Ya, jadi kamats itu short A. Kamats itu long A, patah itu short A. Ya, jadi kalau kita pakai bentuk asli, lexical form, bentuk kamus, itu harusnya hamayim. Hamayim. Oke, hamayim. Tapi kalau dibentuk jeda, pausal forms ini, jadinya adalah hamayim. Hamayim. Oke? Ya, the A sounds supposed to be longer. Gitu ya. Nah, ini salah satu contoh kecil. Ya, sekarang ada satu contoh lagi yang mungkin lebih ekstrim. Ini ekstrim. Ya, contoh yang lebih ekstrimnya itu kita bisa lihat kejadian 8 ayat 15 sampai 16 ya. Nah, coba ya. Saya buka dulu. Kejadian 8. Ya. 15. Oke. Ada lagi yang mau baca atau Umi lagi? Boleh yang lain, kalau nggak ada saya nggak apa-apa. Oke. Ini yang 15. 15 Saya mau ya. baca. Ya. Vayadaber. Ya, Is it silakan. Ya, Faidaber betul. Ya, Silakan. Vayadaber Elohim El Noah Le Omer. Oke, Lemor. Lemor, oke Lemor. Ya, oke. Terus 16 lanjut. siapa yang 16? Enggak apa-apa, Ibu Vera terus saja langsung. Ze min ha te ho. Aduh, ini susah ini ha. Eva. Teva, oke, the Teva, Ya. the boat, oke, the boat. Aha, Ata. ata, Mm-mm. ve ishtecha. Ya. Ishtecha.
U ba baneha. U baneha. Vaneha, Ya. U neshe baneha. heeh. Neshe baneha itha. Itaha. Nah, itu menarik ya. Eh, secara spontan, Duferet Ursa membacanya ITH. Iya, Karena memang itu yang kita ekspektasikan akan muncul. iya. ITH. Nah, ini langsung aneh kan? Itah, Itah ya. Noah itu zakar ya, Noah. Iya. Ya. Ya, kita semua tahu Noah itu bukan perempuan ya. Hmm. Dan harusnya akhiran kamu untuk laki-laki itu H, Ha. bukan ya kan? Hmm. Isteha, istrimu, Vaneiha, Vaneha. anak-anakmu, Neshe isteha, istri-istri anak-anakmu, maksudnya menantunya. Ha. Tiba-tiba di sini itah, bukan iteha. Itah. Ya, Oh, bacanya ini ita. itah. Ya, tertulisnya itah memang dan dibacanya itah. Ini bukan berarti Noah tiba-tiba berubah jadi perempuan. Bukan seperti itu. Ya, tapi ini yang dimaksud tadi pausal forms, bentuk jeda. Ya, Hmm. besov pasuk zelo iteha. Besov pasuk ya itah. Karena apa? Pertama, ya. Ini udah saya tulis di artikel ya. Eh, pemanjangan vokal. Perlu ada pemanjangan vokal. Ya. Yang sebelumnya di huruf taf itu adalah sheva. Oke, Sheva itu vokal yang sangat pendek ya kalau dari klasifikasinya ya. Sheva itu pendek, very short Sheva itu. Dia harus berubah jadi kamats, jadi panjang. Yang kedua, dia itu harus mengubah kanannya ya. Awalnya kanannya itu ada di suku kata terakhir. Ya. Oke. ITH, suku kata terakhir. Berubah jadi suku kata kedua. Itah. Ya, kenapa? Karena waktu mau berhenti jeda, dia butuh vokal yang lebih panjang untuk menunjukkan kalau ini jeda. Ya, dan nggak peduli dia laki-laki atau perempuan, bahkan kalaupun laki-laki, dia harus dirubah jadi itah. Meskipun itu harus membuat kita bingung apa gendernya. Nggak ada perubahan gender, ini bukan masalah gender, tapi masalah bunyi. Ya. Dan kita bisa lihat di sini beberapa yang lain ya. Kalau kita ketemu leha, sebelum soft pasuk pasti jadilah. Pasti. Bahkan kalaupun itu pria, leha jadilah. Ya, bukan dia jadi perempuan enggak, tapi pemanjangan bunyi dan perubahan tekanan sebelum jeda. Pasti begitu. Ya. Imeha jadi imah sebelum soft pasuk. Bahkan kalaupun itu pria, bukan gendernya berubah enggak, tapi dia butuh pemanjangan vokal dan perubahan tekanan sebelum soft pasuk. Ya, dan yang tadi kita baca ya, ITH menjadi itah. Nah, ini salah satu ayat yang benar-benar saya bingung dulu waktu saya baca, waktu saya pertama belajar gitu ya. Ya, karena aturan umumnya memang bahkan itu nggak peduli biblikal modern, aturan umumnya sama ya. Sa itu laki-laki, akhiran akh itu perempuan ya, kayak yang di sini yang dijelaskan dengan sangat baik ini. Saya minta izin ke More Hamam ya. Ini bahan ajar apa introduction to biblical Hebrew dari More Hamam. Ya, dan memang ha maskulin. Ya. Kemudian akhiran ya, feminim. Ya. But Noah ya akhir itah pemanjangan vokal. Pemanjangan vokal dan perubahan tekanan. Ya. Nih. Ini nanti bisa jadi semacam apa ya? Semacam panduan kecil untuk kita semua setiap kita ketemu bentuk-bentuk yang aneh kalau baca Alkitab. Ya. Ya, kita udah belajar bahasanya, kita belajar grammarnya, kemudian setelah kita baca, loh, ini kok tiba-tiba begini bentuknya? Itu biasanya perubahan bentuk waktu jeda.
perubahan bentuk waktu jeda. Ya. Contohnya di soft pasuk di akhir ayat. Ya. Tapi kita coba lanjutkan ya. Selain soft pasuk, ada juga aksen-aksen lain ya yang menandai jeda. Jadi jeda itu bukan cuman soft pasuk tapi ada yang lain. Ya. Contohnya adalah atnah. Atnah ya. Ya. Atnah itu ya. Misalkan kita lihat di ayat 16 ya, dia ada di sini ya. Di bawahnya undervet. Undervet ya. Z atnah. Atnah. Oke, ini atnah. Ya. Nah, itu yang pertama, atnah. Habis itu ada zakef katon. Zakef katon itu ini ya, above staff. Ini zakef katon. Oke, ini atnah, zakef katon. Atnah, zakef katon. Oke. Nah, sekarang let's look at the function. Function of atnah. Slika, yes, Ken? Ella. Ken? Etnachta is aknah. Etnachta. Katon is zaket katon is zoket small, like yes, Yeah. zoket gadol ve zakot katon, nakon? נכון, אבל בעברית, בהתנ"ך, רק זקף קטון, אין זקף גדול. מבינה, אוקיי. כן, ya. תודה. כן, בבקשה, גברת תקווה. Oke, nah, ini, these are disjunctive action. So, it means to divide the verse. Ya, to divide the verse. Mevadel et hapasuk. Kan? Ya. Means to divide the verse. Ya. Different with conjunctive action. Conjunctive means continuity. Ya, and today we will not learn about conjunctive action. We only learn about disjunctive action. Ya. Ya, itu kayak apa ya? Kayak titik koma dalam bahasa Indonesia ya, like period. Like period ya. In modern language, for example English ya, like period. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Lagi-lagi aksen ini menandai sintaks. Oke, bukan hanya pelantunan nadanya. Menandai pelantunan nada ada cantillation betul ya, tapi bukan hanya itu, dia lebih dari itu, dia menandai sintaks juga. Ya, ini kita lihat satu-satu. Soft pasuk, end of the verse. Okay, so it marks biggest pause. The biggest pause of the verse of the text is soft pasuk. Okay, nah, but other than soft pasuk, okay, there is also atnah. Ya, atnah divide the verse into two equal parts. Ya, but not equal in terms of words. But equal in terms of logic, syntax. Okay, the number of the words can be different. Okay, bisa jadi kayak 1 dan 5, kan? Bisa jadi 5 dan 1, bisa jadi 4 dan 4 ya. Jumlah the number of the words ya nggak harus sama, tapi dia membagi syntax. Okay, the middle of the syntax. The middle of the syntax, not the middle of the words number, but the middle of the syntax. Okay, it's divided by atnah. It's divided by atnah. Gitu ya. Nah, okay, let's look at the example. Ya, let's look at the example. Atnah. Kejadian 21 ayat 32 ya. Oke, kita buka ya. Kejadian 21. Oke, 32. Oke. Nah, ini. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau baca? Hayes Rotsim
Likro Yang lain dulu nggak apa-apa, nanti yang bergilir. Umi siap bergilir. membackup. Umi siap membackup. Oke. Nggak sampai cuma dia berlatih memori lagi. Ulai geverет Nikfa. Ken, Atau geverdet I Tikva, will bevakasya. try, not sure. Veikaretu beresit bebear shamba Beri. vayakam et melech ulu ukol ser zetu veatu al eref beleshatim. Ken, todaraba, todaraba geverdet Tikva. Ken, yeah, Toda. you sing it very well. Yeah, that's the actual cantillation ya, te ame hamikra ya. Oke, vayichretu berit ya. So they cut ya, karat, okay, koret. Yeah, karat. So the literal meaning is cut. They cut covenant. Okay. Boleh saya coba, Mari? Ken, Maritro? Boleh saya coba? Ya, bevakasya. Madinal Ulam wa yakhratu vrit biv'er shava wa yaqam avi melech uvikhol shartiva'o wa yashuvu el-eret Palestine. Ya. Oke, perfect. Perfect. Itu deraba Maritro. Oke. Actually, yeah, you all did very good. Vayakom ya, Vayakom. Ze Kamets Hatuf ya, when this Kamets become O sound, Kamets Hatuf, Vayakom. Ya, Vayakom. Oke. Nah, jadi mereka Avram, ve Avimelech, ve Sartzvao, Shmofikol, kan? Hem kartubrit bif ershava. Maze bif ershava. Bif ershava ze shem'ir. Shem'ir be Eretz Israel ha'atika. Kan? Ya. Aval Hashem itu sebenarnya adalah BR Sheva with Segol. The actual name is BR Sheva with Segol. Oke, tapi yang tertulis di sini adalah BR Shava. Bukan BR Sheva tapi BR Shava. Bukan Sheva tapi Shava. Ya, kenapa? Look at the accent. Ya. Yeshpo Atnach. Ya. Saya ulangin lagi. Begitu ada jeda, biasanya terjadi 1, pemanjangan vokal, 2, perubahan stres. Itu aja yang kita harus ingat ya. Setiap ada jeda, ada perubahan vokal, ada pemanjangan vokal, ada perubahan stres. Segol historically dalam sejarahnya, segol it's actually short e. Segol itu short e. Long e is stere. Ya. So, segol is short. We have to make it longer. Karena ini di atnach. Maka segolnya diganti jadi kamats. Kamats itu long a. Jadi kamats, dia harus memanjangkan vokalnya ya. Lengthening of the vowel. Oke. BR Sheva jadi BR Shava. BR Sheva jadi BR Shava. Lengthening of the vowel. Ya. They can even change the name of the city. Ya. Kalau itu ada di Atnach. Oke. Nah, itu juga yang salah satu saya juga waktu saya baca dulu ya, waktu masih belajar ya. Ini kenapa nama kotanya kok ganti-ganti ya? Sesuka mereka ya, nama kotanya diganti ini, diganti itu. Kenapa gitu? Oh, ternyata alasannya adalah pausal forms. Waktu jeda mereka panjangin vokalnya.
Ya. Dan gini, berarti kalau kita mau bagi ayat ini jadi dua bagian logik, dua bagian sintaks, ya dia kayak gini. This is the first part, ya. The first part, okay. The first syntax, because there is atnah, yeah. And then this is the second part, yeah. This is the second part, yeah. So atnah mark the division of the verse, yeah. So actually, the second part explain the first part. Logically, the second part explain the first part. Okay. Avram ve Avimelech hem kartu virit bif ershava. Eich. Ya, baca second part. Read the second part. It will explain. Ya, Avimelech kam. Ya, im fikol, mi fikol sar tsva Avimelech. Ya, sar tsva Avimelech. Panglima apa tsva pasukan, panglima pasukan. Oke? Ya. Vayashuvu, balik pulang. Vayashuvu el eretz pelishtim. Okay. So the second part is the continuation, the logical continuation after the first part. Ya. Atnach. Atnach. Okay. This one is interesting, ya. Let me go to second example. Ya. Oke. Sebelum masuk ke contoh kedua, kita harus belajar juga tentang Zakef Katon. Ya. Zakef Katon aval ein Zakef Gadol. Aval ein Zakef Gadol. Kan rak Zakef Katon. Ya. So, if atnah divide the verse into two parts, syntax, gimana tuh? Secara sintaks ya. Zakef Katon divide its half. Okay? So it become a quarter. It becomes a quarter. Ya kan? Jadi satu ayat dibagi dua sama atnah, nanti setiap setengah-setengah dibagi dua lagi sama Zakef Katon. Nah, itu jeda juga secara pembacaan harus jeda. Dan kalau jeda berarti ada dua hal yang mungkin terjadi. Pemanjangan vokal, perubahan, stress, lengthening of the vowels, the change of the stress. Ya, every time we encounter a pause. Nah, itu. Ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Contohnya Melachim, Sefer Melachim ya. Sefer Melachim. Satu Raja-Raja 15 ya. 1 Kings 15. Satu Raja-Raja 15 ayat 19a. Oke. Ya. Ada lagi yang bersedia? Kalau mau diterjemahkan juga boleh, mau dianalisis juga boleh. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Haverim. Let's read only. Paruh. Ya, kita nggak usah baca sampai selesai deh. Kita baca sampai ini aja. Ya? Yang berit benai. Ya, betul. Ya. Berit benai ubeneha ben avi uben aviha. Oke, sampai sini. Terima kasih ya Umi ya. Oke. Berit beini uveineha. Ben avi uvein aviha. Berit ya, perjanjian, covenant antara aku dan antara kamu. Ya. But the lexical form dalam kamus ya, sebenarnya itu adalah not beineha. Not beineha.
Okay, in the grammar, okay, the form is actually beinha. Okay, with shva tahat hanun. Shva. So beinha. Tapi di sini kita lihatnya jadi beineha. Ya, shva has changed into segol. The shva has changed into segol. Ya, why? Because zakef katon. Ini zakef katon. Zakef katon itulah yang membagi setengah pertama dari ayat dibagi dua lagi. Atlah Secara dibagi lagi. atnah dibagi lagi. Nah, di sini harus berhenti. Bacaannya harus pause. Nah, kalau pause berarti vokalnya harus dipanjangin. Ya, sementara shva itu vokal yang sangat pendek, shva. Dipanjangin jadi segol. Ya, sebenarnya ada yang lebih panjang lagi. Yang lebih panjang lagi itu tsere. Ya, tapi seenggaknya si shva-nya udah berubah jadi lebih panjang jadi segol. Nah, makanya waktu kita ketemu dan kita udah baca kalau di kamus itu adalah veinha dan itu betul zenachon ya. Tapi di sini berubah ya. Itu bukan karena grammar tapi karena waktu pause orang harus panjangin vokalnya. Itu aja. Oh, Waktu pause orang harus panjangin vokalnya. Jadi ini kalau kita nanti ketemu ayat dan kita lihat di kamus bentuknya begini, pas kita baca, kok ini bisa berubah jadi begini, bisa berubah jadi begini. Itu karena mereka harus panjangin vokal di jeda. Karena kita waktu baca harus panjangin vokal di jeda. Venha jadi veneha. Ya, ini ya. Nah, ini akan memberikan kepada kita apa ya? Detail-detail waktu kita baca. Ya, bukan hanya detail dalam artian kita bisa mengerti kata Ibraninya, ya, tapi detail dalam arti bagaimana cara mereka membagi struktur kalimatnya, ya. Karena awalnya secara historis Alkitab itu Tanakh ya, Tanakh itu tanpa tanpa nikut. aksen, bahkan tanpa nikut, benar Umi, bahkan tanpa nikut ya. Ini kita matikan semua nih, ya, kita matikan semua. Dan ini bisa jadi perdebatan gitu ya, bisa jadi perdebatan. Di mana kita harus bagi kalimatnya, titik komanya di mana? Makanya 1000 tahun yang lalu, sekitar 1000 tahun yang lalu, ahli masorah menciptakan aksen. Yang pertama, untuk membuat pembacaannya itu teratur, ya, lantunannya teratur, betul. Yang kedua, untuk menjaga logika ayatnya juga dipahami secara sesuai. Gitu ya. 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 Ini bisa dibaca meleh sebenarnya kan? Bisa dibaca meleh, ya. Ya, tapi dia bukan meleh kan? Dia, nah, kita nyalain vowelnya. Dia malah, ya, paal ya. Verb, kata kerja kan, malah. Ya, kalau tanpa, ya, meskipun bagi yang fasih tentu bisa paham dari konteksnya ya. Tapi untuk teks religius, untuk teks suci, ya, terlalu berisiko untuk menggantungkan dari konteks. Oke, jadi harus dibikin lebih pasti. Dan itulah yang dilakukan oleh para ahli masorah. Gitu ya. Nah, itu mungkin beberapa contoh. Ya, sekali lagi tipsnya, jika Anda melihat bentuk kata yang tidak terduga, perubahan vokal, ya, itu kita dalam Ibrani Alkitab itu liar, perubahan vokal itu liar sekali. Ya, contohnya tadi ITH jadi itah. Ya, laki-laki jadi perempuan. Itu kemungkinan besar itu karena pausal verbs, karena bentuk jeda. Ya, dan itu bisa menjawab banyak kebingungan. Ya, ini beberapa sumber yang saya pakai ya. The Cain and Dresser, Pausal Form and Prosodic Structure in Tiberian Hebrew ya. Saya buka bukunya. Ya. Ini sumber yang saya pakai dari Cambridge Semitic Language and Cultures. Ini sebenarnya satu buku yang besar ya, yang diedit sama Hornkoll dan Geoffrican. Geoffrican ini profesor Semitic di Cambridge. Ya, Geoffrican. Tapi saya cuma ambil satu babnya aja, nggak ambil satu buku. Jadi yang saya kutip tadi cuma di bab yang ini. Only this chapter ya. The Cain and Dresser, Pausal Form and Prosodic Structure in Tiberian Hebrew. Nah, ini bisa jadi nanti referensi untuk kita baca di rumah. Ya, gimana betapa liarnya perubahan vokal itu bisa terjadi di setiap ada jeda, di setiap pause. Ya, di soft pasuk, atnah, zakef katon itu ya.
Habis itu sumber lainnya ada ini. Ya, ini yang saya pakai di kelas, yang Ani pakai di kelas Biblical Hebrew ya. Mark Futato Beginning Biblical Hebrew ya. Karena di sini Mark Futato explain the phonology of Hebrew. Okay? For example, long vowels. Long vowels is like kamat, sere, kholam, ya, kamat, sere, kholam, long vowels. Itu only occur in open syllable. Open syllable means only consonant and vocal, not consonant, vocal, consonant. Ya, for example, olam, olam. Okay, this one is open syllable. Long vowel in open syllable. Olam. Ya, itu dijelasin di sini. Ya, dan itu yang menjelaskan perubahan-perubahan vokal tadi itu banyak dari buku ini. Karena buku ini menjelaskan bukan grammarnya, tapi bunyinya, fonologi. Ya, fonologi is the studies of the sound. The study of the sound, ya. Long vowel only occurs in open syllable and close accented syllable. Okay? In Hebrew, usually accent is on the last syllables. Ya, last syllables. So long vowels can occur in last syllables, but only if it's close syllable. Kalau terbuka, dia biasanya pakainya yang short vowel. Nah, hal-hal kayak gini dibahas di buku ini. Ya. Apalagi ini supaya kita bisa ada rekomendasi-rekomendasi bacaan ya. Nah, ini Jeffrey kan juga The Tiberian Pronunciation of Biblical Hebrew. Ya. Dan ini benar-benar menjelaskan secara detail kalau zaman dulu, zamannya Masorah, kamat sama patah itu bedanya gimana bacanya. Yang sekarang udah nggak terlalu kelihatan, tuh dijelasin benar-benar di sini. Ya, ini bukunya ya. Tiberian Pronunciation of Biblical Hebrew. Ya, kemudian grammar yang lain, yang ini agak jarang saya pakai, tapi ini salah satu sumber ya. Van Pelt, Basic of Biblical Hebrew Grammar. Ya, ini bisa jadi sumber kita, acuan kita nanti kalau kita ketemu bentuk-bentuk yang aneh di tanah ya. Yang tiba-tiba kok dia bisa berubah kayak gitu. Nah, itu kita bisa cek ini ya. Ya, memang sangat minim teologis ya. Ini benar-benar fonologi. Jadi sound, study of the sound ya. Nah, di situ nanti akan kita dapatkan. Oke, ini aja. Silahkan tanggapan-tanggapannya dari Haverim semuanya. Todar Abah. Terima Thank kasih you so much. I do love it very much. sudah My pleasure. mewakili Bishimcha, Geveret-Tifma. sudah mewakili ya More ya. Terima kasih banyak atas sharingnya More Jansen. Mungkin ada tanggapan-tanggapan, pertanyaan, masukan, silakan ditanyakan langsung kepada More Jansen. Jangan tanya ke saya karena ini juga ilmu yang baru saya pelajari nih. Terima kasih Averim. Ani boleh nanya dikit, Hamore Jansen. Ken, terima kasih. Mungkin bukan nanya gimana-gimana ya. Ini kan kayak tadi Geveret Tikva, karena dia sehari-hari, karena Geveret Tikva Judaism ya, jadi sehari-hari beliau itu biasa. Ini kan kayak dilakukan seperti ngajinya di Islam gitu, menurut saya. Nah, kalau Hamore Jansen kayak tadi itu kayak kamat sebenarnya dia kan panjang, terus patah itu dia sebenarnya sorry panjang, kalau patah itu pendek, terus begitu juga bedanya sere sama segol. Nah, untuk apa namanya membaca Alkitabnya sendiri, Bible sendiri, Hamore Jansen itu terbiasa menggunakan itu semua. Maksudnya panjang pendeknya dipakai atau tidak, ya udah pendek aja kayak modern. Soalnya kami, terutama saya pribadi belajar modern Hebrew, ini kan semuanya ya mau kamat, mau patah, ya udah pendek aja. Kalau Hamam ngajarin, maaf ya Hamam gitu. Jadi saya tuh penasaran, apalagi saya pengen tahu Hamore Jansen bisa juga nggak kayak tadi melakukan gitu. Nggak bisa. Ya, ada lo ya kol. Soalnya selika terakhir. Soalnya gini, kita pernah membahas, seingat saya pernah membahas Hamore Hamam lebih tepatnya. Kalau
orang Yahudi dan orang Islam kan kita terbiasa pakai kitab sucinya pakai bahasa asli. Maksudnya ya yang Torah ya kita pakai Ibrani, yang Muslim pakai Arab. Tapi mostly mohon maaf nggak tahu artinya gitu. Ya udah suruh baca Al-Fatihah ya udah baca aja. Tapi mostly orang-orang Muslim jarang yang memperhatikan artinya apa. Tapi kayak mungkin Hamore Jansen kan beribadah tapi langsung terjemahannya gitu Hamore. Ya, tapi maksudnya untuk belajar Ibraninya tuh kesulitan apa misalkan bisa nggak kalau belajarnya itu langsung Ibrani, tapi gimana ya? Nggak langsung terjemahan, tapi ya berarti Hamore Jansen nggak bisa pakai lagunya apa gitu. Iya. Belajarnya itu tuh gimana gitu. Oke. Saudara, aduh maaf bikin pusing. Kira-kira paham Geveretanya? Kira-kira Ani paham? Seleka mau kemana jadi bingung sendiri. Seleka. Iya. Kalau guru kan langsung paham, langsung menangkap kekhawatiran Anda. Silakan More Jansen. Iya. Kalau baca, ya Ani pakainya memang tetap pronunciation modern. Nggak pakai pronunciation yang historis, yang memang bener-bener A pendek panjangnya itu berbeda. Atau E pendek panjangnya berbeda ya. Nggak juga. Tapi, Ani paham di pikiran. Jadi gini, misalkan nih, Shalosh Shanim malah biru Shalaim. Shalosh Shanim malah biru Shalaim. Oke? Ani baca ini A, kamats ya. I read it just the same, short, long, whatever, just the same. Ya kan? Tapi seenggaknya Ani punya awareness bahwa historically this is long. Ya. Jadi waktu Ani butuh untuk memahami ayat ini secara bunyi yang lebih akurat, Ani bisa. Bahkan tanpa nada, without cantillation, ya kita bisa baca biasa with long vowels. Shalosh, ya kan? Shalos, gitu kan? Ya, shanim, ya, shanim, ya kan? Short, shanim. Long, shanim, ya. Ya, even without cantillation, we can try to read this kamats as long A sound, gitu ya. Itu kita bisa lakukan, ya. Tapi umumnya kalau udah baca sehari-hari, ya tetap pronunciation biasa kita pakai ya. Akhirnya kayak gitu. Cuman awareness-nya aja itu yang pertama. Terus yang kedua gini. Bisa nggak ya baca Alkitab langsung aslinya, nggak perlu lewat terjemahan lagi? Itu kan sebenarnya intinya kan, betul ya? Interpretasinya ya. Ya memang tentu paling ideal ya untuk membaca sebuah teks ya. Paling ideal tentu harus aslinya ya. Nah, bukan berarti terjemahan itu nggak boleh atau nggak bermanfaat ya, bukan berarti kayak gitu ya. Pasti terjemahan itu boleh, siapa yang ngelarang gitu kan, dan pasti ada manfaatnya, ya. Tapi terjemahan itu bukan primary, ya gitu ya. Jadi apakah dalam belajar, dalam membaca Ani masih baca terjemahan? Ya, Ani baca terjemahan ya, tapi terjemahan itu bukan primary dan rujukan yang paling utama yang benar-benar jadi apa kita bilangnya otoritas, kita bilangnya gitu ya. Jadi otoritas teksnya itu harus yang aslinya ya. Ibrani kalau Tanakh ya, atau Arab kalau Al-Qur'an ya. Ya, atau ya kalau kita masuk ke konteks Kristen akhirnya Yunani, meskipun itu bukan Semitik. Yunani untuk New Testament, Perjanjian Baru ya. Ya itu ya. Nah contohnya misalkan kalau kita lihat ya ini randomly ya. Kita lihat 1 Raja-Raja 15 ayat 2, 1 Kings 15 verse 2. Oke. Shalosh Shanim. Oke, 3 years. Oke. Malah ya. In English it translated as reigned. Ya. Not necessarily wrong, but we lose the connection of Malah and Melech.
Okay, Malach is the verb, Melech is the noun. Okay, so Melech is a king, Malach is doing a king things. Okay, reign or ruled is not necessarily wrong, but we lose the connection from the shoresh. Yeah. So the primary text must be the original language. Yeah. Okay. Birushalayim, ya, Birushalayim, Veshem Imo, ya, Ma'acha, Bat Avshalom, above Avshalom. Kan? Avshalom, it's just the name, but we know Avishalom, it means my father is peace. My father is Shalom. Yeah. It it has been transliterated well in English. Yeah, but English reader doesn't know that Avishalom that means my father is Shalom. My father is peace. Yeah. Now, that's the importance. Yeah, it's only randomly, and we can pick any random verse, and we can do this. Yeah, so the the primary source must be the original language Hebrew. Ya, gitu kira-kira tanya, Geveret tanya. Mungkin kalau bisa saya Saudara Bamore. Boleh Ken, boleh berkasih. nambah. kalau boleh Boleh. diresumekan ya, mungkin kalau tadi menurut Moray Jansen, secara hierarki adalah bahasa aslinya, itu yang number one, kalau secara hierarki. Jadi nanti kalau secara transliterasi atau translate-nya, itu nanti dia menjadi bahan acuan yang bisa menunjang, begitu ya Moray Jansen ya? Iya, Maksudnya. iya, Silakan Umi iya betul Adita, Hamora. tadi ada yang mau ditambahkan. Oke, terima kasih banyak. Sedikit. Mungkin kalau lagu-lagu tadi memang itu tidak semua orang bisa ya. Ya itu sama dengan kalau Quran yang bisa kori aja yang bisa. Nah, kan tidak semua orang punya pita suara yang bagus ya. Kayak saya yang memang bakat terpendam, saking terpendamnya nggak keluar-keluar, jadi saya paling susah kalau bukan kayak gitu kan. Nah, saya ikut kelas rabi tiap sabat itu lagu kok membaca tanpa lagu, tanpa apa? Karena memang tidak semua orang bisa, ya, hanya dibaca aja, kemudian maknanya teksnya, dan yang penting memang kita sangat penting memahami teks dalam bahasa aslinya. Yang kedua konteks, karena menurut Bu Oliseva dari seorang Yudais yang membantu Rabi, kalau kita hanya memahami terjemah itu kayak remah-remah roti aja, kita nggak bisa. Misalnya kalau kayak di saya 7:20, dengan pisau cukur yang dipinjam dari Raja Asyur, Tuhan mencukur gundul misalnya. Apa kerajaan Israel dan kerajaan Aram itu kan, kalau kita tidak tahu teks aslinya dan tidak tahu konteksnya, kita itu itu maksudnya apa kok Tuhan yang bisa cukur gitu kan. Nah, memang sangat penting memahami teks dalam bahasa asli dan selanjutnya memahami konteks. Itu sangat penting. Jadi kita paham nih kita itu isinya apa. Itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Saudara Ba Umi atas masukannya ya, dari yang sudah banyak makan asam garam di dunia ini ya, tanah and Judaism ya. Ya, tanah and Judaism dan perkitapan. Mungkin bagi beberapa teman di sini ini adalah masih yang hal baru. Misalkan saya kan lebih banyak ke Hebrew modern ya, Umi dan teman-teman. Jadi apa yang di-sharekan oleh Moray Jansen ini sesuatu yang mencelikkan mata. Gimana ngomongnya? Mencelikkan mata. Jadi kita membuka wawasan bahwa mind blowing gitu ya. Mind blowing. Mind blowing. Silakan ke Beret Vivi. Kayaknya udah disiapkan naskah pertanyaan. Silakan Bu. Moray Jansen ya, saya pertama ini mau ngucapin terima kasih dulu ini karena ini saya struggling benar dengan Teamim karena saya pernah fail dalam kuis Teamim. Jadi di sini saya akhirnya bisa ngerti juga sedikit walaupun ini dalam rankingnya masih ranking yang besar ya. Maksudnya Sof Pasuk sama Etna dan juga Seloset ini. Jadi ada yang lain saya masih bingung juga sebenarnya untuk pembagiannya seperti
eh, Segulta dan segala macam jadi peringkatnya dari Emperor King Dogs dan ini. Jadi untuk Temim ini apakah juga berlaku untuk Sefer Tehillim, Hebrew Poetry, semua? Ya, betul. Tehillim, Mishlei, Kohelet, ya, Shir Hashirim, ya, semuanya memang pakai ini ya, pakai. Memang nanti cara menggunakannya agak beda, ya. Cara menggunakannya agak beda, tapi rankingnya tadi itu betul ya, rankingnya tetap sama. Rankingnya Rankingnya tetap sama. Ya, jadi kingnya itu tetap soft pasuk. Bukan, emperornya. Ya pokoknya paling tinggi itu soft pasuk ya. Soft pasuk baru nanti setelah itu dibagi dua lagi sama Atnah, dibagi dua lagi sama Zakef Katon. Tetap ya, begitu, King. tapi nanti biasanya Mazmur punya cara yang berbeda untuk menentukan yang mana yang jadi kalimat utama karena mereka Mazmur tuh sintaksnya agak lebih rumit karena itu puisi ya. Kita harus pakai contoh sebenarnya. Apa ya? Ya coba ya. Satu ya. Itu yang mana? Mazmur satu ya. Udah daripada kita bingung cari Mazmur berapa, Mazmur satu aja ya. Oke. Asri Hais. Ya, Ashri Haish, Ashir lo halah be atsat rasyaim ya dan seterusnya ya. Action kita nyalakan. Ya, yang pertama kita coba lihat atnahnya dulu ya. Kita lihat atnahnya ada di mana. Atnahnya itu hampir di bagian akhir. Atnahnya ada di sini. Ya. Lo amat ya. Amat. Ya, misalkan ini contoh kita baca dan kita harus bagi dia di sini di atnah. Kita harus bagi di sini. Berarti Ashrei Haish, Ashir lo halah beat satra syaim uvedere hataim lo amat. Stop. Uve moshaf letsim lo yashaf. Nah, mungkin kalau kita nggak pakai aksen, kita akan bacanya kayak gini. Mungkin ya. Kita akan anggap, karena ini kan ada semacam tiga deskripsi ya. Lo halah beat satra syaim, ya, Harishon, Hasyeini, Vedere hataim, lo amat, kan? Hashlishi, Bimusyaf letsim lo yashaf, oke? Ya, kita bisa pikir tiga ini kita harus pahami sebagai satu apa ya, satu bagian. Ternyata enggak. Ternyata dengan adanya atnah, kita nyalain lagi ya. Ya memang harus nyalain matiin ya karena nggak ada shortcutnya. Dengan adanya atnah ternyata dia dipisah di dua ini. Di dua ini first part, bagian ketiganya ternyata yang second part. Ya kan? Kenapa? Nah, muncullah di situ tafsiran. Karena halah itu masih proses. Ya kan? Kemudian amat, dia standing ya, amat masih proses. But yashaf, okay, you already sit there. You already in one community, in one group, okay, with the wicked. Oke, kamu jadi progresinya masih berjalan bersama orang jahat, oke, nggak apa-apa. Dia masih satu bagian. Berdiri bersama orang jahat, oke, satu bagian. Tapi dipisah, ujung-ujungnya duduk. Nah, duduk ini jadi kesimpulan, dia dipisah. Katal? Hakatal? Hah? Katal? Apakah Katal? Yasaf itu? Ya. Oke, Yashaf kan, Yashaf katal. But in biblical Hebrew, katal doesn't always means past tense. Doesn't always means avar. Katal means perfect. Perfect means completed, but not necessarily in the past. Okay. In the past, okay. Actually, biblical Hebrew is more of an aspect. The emphasis in aspect, perfect or imperfect, not on times like past, present, and future. Yashaf. So Yashaf bukan dalam artian dia harus di masa lalu ya. Ya, tapi poinnya adalah tadi bukan tiga ini satu bagian, tapi dipisah dengan atnah, divided by atnah jadi dua dan satu. Satunya ini jadi kayak kesimpulan akhirnya. Kesimpulan akhirnya. Nah, atnah ini menjadi pembagi logisnya. Yang tanpa aksen kita nggak membaginya seperti itu, tapi atnah ngasih pembagian kayak gitu. Ya, jadi di Sefer Tehillim justru
Bukan lebih penting ya, sama pentingnya penggunaan di aksen-aksen ini. Gitu, Geveret Vivi. Contoh satu ayat aja ya. Terima kasih Muriansen. Again, Bifakasya. Menarik ya. Menarik bagaimana dia dalam bentuk suatu apa ya? Bukan kita nggak melulu melihat dalam bentuk gramatikalnya, tapi saya ada pertanyaan awam banget nih ya, More. Pertanyaan yang bodoh-bodohan lah ya. Apakah perubahan bunyi itu atau apa yang More ajarkan tadi itu, apakah dia itu ada perbedaan arti sebetulnya atau bisa diartikan ganda? Oke, ini menarik ya karena masuk ke makna bener-bener ya. Ya, kalau kita pakai contoh Noah tadi ya 8 ayat berapa tadi itu ya? Coba saya cek lagi. 8 ayat 20. Oh, 8 ayat 16. Ya, let's open Genesis. Genesis 8 ya. Ya, ini selika ya untuk semuanya. Saya nggak bikin PowerPoint ya, karena lebih gampang untuk cari langsung di aplikasi ya. No problem. No problem. Oke, ayat 16 ya. Nah, contoh, bisa jadi nggak ada perubahan arti, karena waktu dia berubah jadi itah, it doesn't mean Noah becomes a female, becomes a woman. Oke, Noah still the same. Noah still the same. Ya, Noah is still a man even if the form change into itah, not iteha. Ya, itu yang pertama. Tapi bisa jadi berubah kalau membaginya berbeda. Kalau membaginya berbeda, ya. Contoh ini. Oh, ini benar-benar berubahnya bukan secara arti kata tapi Hamorah, berubahnya secara logika kalimat, sintaksnya. Misalkan Genesis 3 ayat iya. Ini ya. Oke. Oh ya, Ani Shohea. Eze masuk. Eh Nggak apa-apa, More. kita Makin kita dicari pakai makin nggak ketemu biasanya. kita kasih contoh ayat 1 aja deh kalau kita rubah Oke. sintaksnya jadi gimana. Ya, kita random aja ya karena kalau saya cari nanti lama lagi nunggunya ya. Oke, kita cari di mana ada ininya, ada atnahnya ya. Zeha atnah. Bedavar Elohim ya. Zeha atnah. Oke. Vehanahas hayah arum mikol hayat hasadeh. Asher asa Adonai Elohim. Ya kan? Vayomer El Haisha. Oke? Bedakan dengan Vehanahas hayah arum mikol hayat hasadeh asher asah. Adonai Elohim Vayomer El Haisha. Itu dua hal yang berbeda. Kalau yang pertama, ya, yang bicara di sini adalah Hanahas. Hanahas Amar El Haisha. Vayomer Hanahas. Hanahas Amar El Haisha. Itu kalau yang pertama. Ya kan? Kalau yang kedua, Adonai Elohim yang Amar El Haisha. Kalau kita baca pakai pemenggalan yang kedua. Ya. Jadi Adonai Elohim ini ternyata dia nempelnya ke Asa. Asher Asa Adonai Elohim. Oke, tapi kalau kita rubah, oh artinya berubah. Vehanahas hayah arum mikol hayat hasadeh Asher Asa. Atau Asher Asa Adonai, bisa aja. Asher Asa Adonai. Elohim Vayomer El Haisha. Berubah artinya. Yang berbicara sekarang jadi Elohim, bukan Hanahas lagi. Nah, itu Hamorah. Begitu kita rubah pemenggalannya di mana, langsung berubah siapa yang berbicara. Nah, jadi ya kita kasih contoh random aja, ternyata ketik kelihatan di sini. Itu Hamorah. Ada perbedaan arti kalau sintaksnya dipotong. Saudara apa? Thank you. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau ada pertanyaan lagi sebelum kami tutup? Well, we will start learning. Good.
bisa secara Oke, berkala kita belajar. Nanti Sarah. mungkin akan kita adakan secara berkala Para-para, ya ini. Ya, para-para. secara berkala. Good idea. Karena Secara berkala nanti mungkin next meeting nanti yang membawakan webinarnya Umi Atika. karena Langsung ditembak. Sa- soalnya kalau Rabi ngajarinya konteks makna, Hmm. kalau tidak ke teori bahasanya di beliau gitu. Hmm. Sekarang beliau di Israel, jadi sudah nggak di Jakarta lagi. Sayang. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan lagi, ada pertanyaan. Nanti acara ini akan kita adakan secara berkala ya teman-teman. Jadi Good nanti idea. in the future we will have like this meeting regularly also. Nanti kita akan kembali dengan ayat-ayat yang lebih menggebrak dan lebih lebih membuat kita overthinking seperti itu. Karena sebetulnya kalau kita bicara tentang biblika, sebetulnya kita bisa menginterpretasikan dengan banyak arti ya, Mure ya. Betul. Iya. Jadi Ada aliran penafsirannya juga. ada ilmu tafsirnya. Ya, ada. Judaism sendiri banyak rasi, Hmm. ya, Ya, dengan rasi, Saadia Gawon beda lagi nanti. kawan beda lagi. Jadi Iya, dalam perspektif Judaism, iya. dalam perspektif Kristen beda lagi. Tafsir Kristen beda lagi, betul Umi. Ya, tapi mungkin kita bisa awali dengan banyaknya kacamata ya. Kita bilang kacamata dengan banyaknya lensa untuk menafsirkan teks suci. Ya, kita bisa mulai paling pertama dengan linguistik. Itu linguistik ya. Karena Makna itu gimana aja? makna ini ya, makna dengan analisis tata bahasa dan sintaks dan fonologi. Ya, setelah itu baru kita bisa dengan tafsiran yang lebih teologis itu di tahapan selanjutnya yang lebih advance ya. Tapi ini kayak baseline-nya pembacaan itu ya kalau dalam tradisi Yahudi itu disebutnya peshat ya. Peshat ya, peshat. Pardes ya. Dan Pardes kalau eksegesis. untuk Yesaya itu yang paling sulit. Kalau kalau belum tamat Tawarikh dan Raja-Raja nggak akan paham saya. Kronologinya. Iya, karena kronologinya ada di Raja-Raja dan ini apa? Ya. Tawarikh. Di Frehamayim ya. Dan Yesaya secara variasi kosakata itu salah satu kitab dengan variasi kosakata terbanyak. Bahkan lebih rumit dari Mazmur. Lebih rumit dari Tehillim bahkan. Yesaya. Betul sekali. Saudara Umi. Sastranya tinggi. Mungkin dari Mure Hamam ada yang mau ditambahkan atau dari teman-teman yang lain sebelum kita akhiri barangkali. Saudara ya, Hamura Emilia dan Hamura Jansen beserta Khaverim semuanya, teman-teman semuanya. Mungkin sedikit aja tanggapan atau komentar ya. Ani mungkin di sini yang ada latar belakang Modern Hebrew dengan MSA, Modern Standard Arabic, mungkin bisa mengomentari kalau accent, tekanan, stres ya, atau ya aksen dalam bahasa Arab itu kan mungkin kita familiar, aksennya itu sudah ortografis ya, sudah tertulis. Jadi include dalam spellingnya Arabic sendiri. Jadi di Arab kan A-I-U doang ya, harokatnya atau nikutnya atau vokalnya A-I-U, A-I-U panjang, udah gitu aja. Nah, mungkin ini Hamura Jansen ya, yang Ani menjadi tertarik di sini adalah bila mana Arabic itu konsisten untuk tekanannya mengikuti tulisannya, sedangkan Hebrew, apalagi Modern Hebrew ya, Modern Hebrew kan nanti benar-benar bergantung dialek ya, Ashkenazi atau Sephardi. Nah, tapi dalam konteks ini yang biblical Hebrew ya, atau classical Hebrew. Nah, apakah memang patah kamats itu mengikuti kebiasaan pelafalan atau sebenarnya sudah dari awal? Karena memang kita tadi di awal mungkin sempat dibahas ya, sempat disinggung bahwa sistem nikut daya kritik itu kan tidak dari awal ya, itu kan temuan belakangan, inovasinya Masora ya, 1000 tahunan yang lalu dah, pokoknya di masa Masehi, bukan sebelum Masehi kan. Jadi harusnya Ibrani yang sudah sejak sebelum Masehi kan, berarti ada masanya Ibrani tidak punya nikut. Nah itu apakah aksennya
benar-benar apa namanya ya, ngomongnya itu aksennya mengikuti seperti Arab, matres ya. Jadi kalau di Arab tuh matres seleksionis, huruf-huruf yang bisa menjadi konsonan maupun vokal akan menjadi tanda aksen, mengikuti itu, atau mengikuti dialek sebagaimana kita bisa memahami Modern Hebrew, ada Ashkenazi dan Sephardi yang paling umum. Itu sih, Amor. Wow. Bagaimana? Ya, Todaraba Hamore Hamam ya. Ya, ini jawabannya nggak bisa saya jawab sendiri. Ini harus pakai disertasi, bukan disertasi. Harus pakai bukunya Geoffrey Kahn yang tadi saya kutip ya. Bahkan kita bisa lihat dari judulnya ya. Judulnya itu adalah The Tiberian Pronunciation Tradition of Biblical Hebrew. So, there is tradition in pronunciation. Betul, Hamore Hamam. There is tradition. Ya, zaman waktu tanah ini disalin oleh para Masorah, itu mereka terbagi jadi dua tradisi. Dua tradisi. Yang pertama tradisi Tiberian tradition. The second one is Babylonian tradition. Tiberian tradition and Babylonian tradition. Ya, tapi Ani belum belajar yang Babylonian tradition. Jadi Ani nggak bisa jelasin di sini karena Ani berarti punya PR kalau mau jelasin itu lagi. Nah, tapi untuk Tiberian pronunciation, Ani belajar sudah dari buku ini. Dari buku ini. Nah, itu memang pronunciation-nya dia bukan dianggap sebagai pronunciation yang paling awal. Ya, misalkan kita mau bilang di zamannya Nabi David, bagaimana pronunciation-nya? We have lost that pronunciation. Kita nggak punya lagi. Ya, jadi ini nggak bisa nge-track sampai sejauh itu. Ya, yang bisa diajarkan di sini adalah tracking pronunciation sampai sejauh 1000 tahun yang lalu di zamannya para ahli Masorah. Mereka yang buat sistemnya. Gitu ya. Dan memang para ahli Masorah melihat ya, dalam sistem pronunciation itu banyak persamaan dan paralel dan perbandingan dengan konteks bahasa Arab abad pertengahan. Itu yang mereka lihat di situ, dan nanti mereka akan membuat panduan pronunciation. Panduan pronunciation-nya itu berdasarkan perbandingan dengan Arab juga, ya. Tapi itu bukan berarti di zamannya Nabi Daud sudah begitu. Tapi ini cara mereka mempreserve-nya. Ini tradisinya para Masorah untuk mempreserve ini 1000 tahun yang lalu. Saya kasih satu contoh huruf bet ya. Satu huruf aja, huruf bet. Untuk pronunciation ya. Halaman 150. Oke, 150 ya. Ya, ini makanya saya nggak bikin PPT ya. Ani nggak bikin PPT, karena kalau bikin PPT, Ani bingung juga masukinnya di slide berapa ya. Betul, Ya. betul. Kita fleksibel. Fleksibel. Jadi Ani kasih share screen buku aja ya. Misalkan di sini kan, ini kita semua udah tahu ya. Bet dengan dages itu dengan dua bibir mengatup. B, ya. Bet without dages itu dengan gigi yang menempel ke bibir. V. Bukan bibir ketemu bibir, tapi gigi ketemu bibir. V. Nah, kita kan pasti sering bertanya, V ini, bunyi V dari vet yang lemah, apa bedanya dengan bunyi vav? Secara pronunciation. Kadang-kadang kita kalau ngomong vet lemah dengan vav itu mirip banget bunyinya, bahkan hampir sama. Lebih ekstrim lagi, apa bedanya dengan V? V, kadang-kadang kita ngomong sever, ya, hampir-hampir mirip, kadang-kadang ketukar. Nah, itu kita bisa lihat misalkan dari para ini ya, kita lihat misalkan dari para Yahudi Karaite. Di abad pertengahan, Karaite ya, Yahudi Karaite. Di abad pertengahan, Yahudi Karaite itu mentranskrip, jadi nggak menerjemahkan, tapi dia cuma mengubah huruf, mengalih hurufkan tanah ke huruf Arab. Dia mengalih hurufkan tanah ke huruf Arab, ya. Dan setiap kali bet lemah, alih hurufnya nggak pernah konsisten. Kadang dialih hurufkan jadi wa, kadang dialih hurufkan jadi ba, ya. Tapi nanti kita lihat kadang jadi fa. Ya, contoh ini dari Yesaya 5 ayat 4 ya, favoritnya Umi ini Yesaya ya. Yesaya 5 ayat 4 ada kata anavim, ya, anavim. Arabnya ya anawim. Oke, jadi si vetnya ternyata mereka transkripnya jadi wa. Ini orang Yahudi Karaite.
orang Yahudi Karaite. Waktu mereka memahami vet, mereka paralelkannya dengan wa. Ya, tapi di sini di Yesaya 40 ayat 3, VKV, VKV ternyata mereka memparalelkannya dengan wakobi, wakobi dengan b, ba, dengan ba. Jadi kadang-kadang vet itu mereka pahami sebagai wa, kadang-kadang vet kadang-kadang vavnya yang malah jadi ba, malah ketukar. Kadang bet yang jadi wa-nya yang jadi vet. Ya. Dan yang bah- anawim yang tadi, anawim, Hmm. nanya pakai kamat sepanjang paralel dengan nun panjang di tulisan Arabnya. Itu karena Itu karena mereka interaksi yang sangat menarik ya, interaksi yang sangat menarik antara tradisi Masorah atau Tiberian ini dengan linguistik Arab mungkin ya. Iya. Wah, Dan oke. tradisi Masorah itu banyak sekali bergantung dengan linguistik Arab abad pertengahan. Jadi kalau kita mau simpulkan More Hammam, akhirnya apakah pronunciation yang kita bahas di sini adalah pronunciation asli dan paling kuno? Enggak. Ini adalah pronunciation Masorah yang banyak berinteraksi dengan Arab abad pertengahan. Nah, ini bahkan yang lebih menariknya lagi nih. V Ezov. Ya, bilangan 19 ayat 6, hisop ya, hisop yang untuk imam itu ya. V Ezov ini jadi wa Ezov. Wa ezuf ya, fa. Ya, vetnya dipahami sebagai fa, bukan sebagai wa, bukan sebagai ba. Padahal kalau Nah. secara konsonan huruf fa itu dia koresponden dengan p. Oke. Tapi vet lemah mereka samakan dengan fa di sini. Nah, artinya mereka nggak terlalu memahami ini sebagai apa ya? Sebagai sesuatu yang terpisah. Kalau kita kan mungkin takut ketuker ya, vav, vet lemah sama v. Kita takut banget nih ketuker pronunciation-nya. Ya, bagi orang Yahudi Karaite, waktu mereka transkripnya bisa lebih longgar. Nah, dan ini manuskripnya itu kita lihatnya di British Library sekarang, tapi dulu ditemukannya di Genizah di Kairo Genizah itu manuskripnya. Nah, artinya ini semuanya adalah konstruksi Masorah dengan perbandingan linguistik Arab abad pertengahan. Ya, kalau kita ngomong misalkan naskah Laut Mati, ada bukunya More Hammam. Ya, Dead Sea Scroll Phonology. Oh, itu udah beda lagi nanti. Bagaimana dengan before Dead Sea Scroll? Misalkan zamannya para nabi masih hidup. Ya, kita nggak punya buktinya untuk fonologi mereka. Itu udah spekulasi. Ya, tapi ini cuman sejauh bagaimana Masorah mempreserve-nya. Cuman sampai sejauh itu aja, More Hammam. Gitu. Ya. Baik. Toda Rabba Morianson. Bepakasya. Very insightful. Bepakasya. Oke. Sudah? Masih penasaran? Penasarannya masih Mora, tapi Penasarannya masih ya. bisa sampai besok ini nanti mungkin kalau dilanjut. Sampai besok, nanti bisa overthinking. Simpan dulu penasarannya, nanti pas ada next meeting. Next meeting kita nanti Umi Etika nih yang bakal ngisi nanti bulan depan. Thank you Umi. Sama-sama. Sudah langsung saya tembak. Jadi nanti mungkin untuk topik biblika kita nanti bersama More Jansen, bersama Umi, bersama teman-teman para Hebrew entusias semuanya masih berlanjut di part-part berikutnya di untuk acara komunitas kita ya teman-teman ya. Sebelum kita akhiri, boleh nggak kalau kita open cam sebentar kita mau berfoto bersama? Boleh. Bebakasya. Kita berfoto bersama, oke. Loncat dulu ambil sisir. Oke, saya hitung ya teman-teman ya, semuanya ya. Ehat, Staim, Shalos. Sebentar, cek dulu. Tunggu dulu. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. Sekali lagi. Ehat, Staim, Shalos. Oke. Saudara apa teman-teman atas kehadirannya malam ini. Pagi ini untuk Ibu Tikva, Umi Etika yang lagi di Brisbane, Moregai, Shalom Moregai, mi Denmark, Shalom, Copenhagen, Moregai. Shalom. Shalom. I don't have the camera for some reason, so I don't know. Mama toda siapa po? Toda raba. Anano ni pakai be pergi syahaba. Oke?
Saudara Falaher, Oke. selamat malam semuanya, selamat Ya. pagi, selamat malam semuanya, Ya. selamat istirahat. Lehitraot, bye-bye. Lehitraot. Lehitraot. Tawad-tawad Lehitraot, Waalaikumsalam. Lekulam.